kalau zakat 2,5%. Kalau orang Nasrani itu 10%. Kalau Yahudi itu 100%. Zakatnya orang Yahudi itu 100%. Cuman caranya jahil. Ketika dia udah panen gandum, panen jagung, panen apa gitu, dia ambil semua hasil panennya, kemudian dia lemparkan ke langit. Dia bilang, "Ya Allah, ini semua harta saya zakatkan kepadamu. Ambillah sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya." Kata orang Yahudi. Dilempar semuanya ke langit. Ya ambil nih handphone. Ya Allah, ini handphone saya zakatin ya, lemparin ke langit. Nanti kalau ada yang jatuh berarti Allah nggak terima, hak saya aja. Udah dilemparin ke langit. Dan seberapa yang jatuh itulah yang diambil. Dan tidak ada yang nyangkut di udara kan? Pasti jatuh lagi ke bumi. Oh berarti Allah nggak mau nih, ambil untuk saya aja. Itu mereka suka jahilin Allah SWT. Sampai kadang-kadang bercandanya itu nggak keren. Mencandai Allah dengan makna memperolok-olok. Mereka bilang, "Innallaha faqirun wa nahnu aghniya." Kata orang Yahudi, kalian tahu nggak? Allah itu fakir loh, kita yang kaya. Sambil bercanda, yang lain ketawa gitu. Bercanda tapi nyeleneh. Mengatakan Allah fakir, miskin, kita nih kaya. Apa alasannya? Soalnya Allah meminta pinjaman dari kita, kan ayat Al-Qur'annya gitu. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, nanti Allah balikan berlipat ganda. Akhirnya nyeleneh, ditertawakan ayat ini sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Allah itu miskin banget ya, ngambil minjam harta dari kita supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Berarti kita kaya, Allah fakir. Abu Bakar mendengar orang Yahudi menistakan Allah, dipukul sama Abu Bakar. Abu Bakar yang lemah aja bisa membuat Yahudi itu babak belur loh. Dipukulin sama Abu Bakar sampai babak belur. Udah bonyok gitu, datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad, saya dipukul Abu Bakar," kata dia. Rasulullah memanggil Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia?" "Ya Rasulullah, kalau nggak ada yang nahan udah saya bunuh tuh orang." "Kenapa?" "Dia menistakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah fakir dan kami kaya." Kata Rasulullah, "Benarkah kamu katakan itu?" Enggak, dia udah mukul saya, bohong lagi tuh," kata Yahudi. Akhirnya turun ayat, sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan mereka. Mereka mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nggak boleh kita bercanda yang berlebihan kayak gitu. Kalau mau bercanda jangan bohong, apalagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya. Allah itu seru orangnya, zatnya. Allah itu zatnya ini bukan bercanda ya, salah ucap, astagfirullahaladzim. Allah itu zatnya seru, asik, nggak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya, dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita nggak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, "Ya Allah, dosa saya mah banyak pisan. Tapi saya mau minta ampun, malu. Cuman kalau saya nggak minta ampun kepada Engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya, ya Allah? Ampuni dong Allah." Ngomong kayak gitu tuh. Tapi bahasa Arabnya nggak ada kalimat dong. Faghfirli warhamni. Famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain Engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi nggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuka? Kenapa engkau tertawa ya Rasul?" Kata Nabi, "Aku tertawa karena Allah tertawa." Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, "Ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa?" Karena kata Ali, "Aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa." Canda. Mungkin bagi kita apa lucunya ya? Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ada orang bercanda tapi nggak bahagia, terpaksa ketawanya, dibayar soalnya kan ya. Kalian harus ketawa ya, sampai suaranya macam-macam, sampai wajahnya merah demi menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Tertawa. Itulah tugasnya. Dibayar buat ketawa. Tidak harus selalu canda itu sama dengan lucu. Canda itu yang penting bahagia. Kadang nggak terlalu lucu, bahagia. Kenapa bahagia? Karena nggak lucu gitu. Jadi bahagia.
Melihat orang yang udah capek-capek ngelucu tapi nggak lucu kan bahagia tuh. Nah ini canda, bercanda dengan Allah. Pernah dengar kan hadis yang pernah saya sampaikan juga, gimana Allah mencandai hambanya yang masuk surga? Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candain dulu, digodain gitu. Kata Allah, hambaku, surga udah penuh, gimana tuh? Kata dia, ya Allah ya, udah penuh ya, gimana ya? Saya nggak ada tempat ya Allah. Kalau udah penuh banget ya udahlah, saya mah di pelataran surga juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia. Beneran di pelataran surga, kata Allah, nggak akan minta yang lain. Enggak lah ya Allah, cukup segitu aja, saya tahu diri juga kok. Kan saya yang terakhir masuk surga juga. Berarti dosa saya banyak banget, nggak ada amalan apa-apa. Nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja, nggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illallah di hatinya, tapi nggak pernah ngelakuin kebaikan, dosanya banyak selain syirik. Sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah, saya nggak berani minta yang lebih-lebih. Ya udah di pelataran surga juga nggak apa-apa, jadi juru parkir surga kalau bahasa kita tuh. Beneran ya kata Allah gitu. Beneran nggak akan minta yang lain, nggak akan. Ya udah masukin ke pelataran surga. Pas sudah masuk ke pelataran surga, wah surga indah gini, wah itu ada istana, itu ada apa? Ya Allah itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa mau? Kata Allah. Boleh nggak ya Allah minta satu aja istananya, kata dia. Tadi katanya nggak akan minta yang lain. Udah ya Allah itu mah terakhir, satu aja udah cukup. Benar ya nggak akan minta yang lain? Benar ya Allah. Akhirnya dikasih istana itu. Begitu udah dikasih istana, dia jalan-jalan pakai kereta cahaya gitu keliling-keliling gitu, lagi touring gitu kan ya di dalam surga teh. Touring terus off-road gitu. Lagi touring-touring ngelihat ada istana lebih keren lagi tuh. Lebih keren daripada istana pertama. Kalau yang pertama istananya itu di depannya rumput, sekarang istananya di depannya itu kolam. Wah bagus nih, kolamnya danau lagi, terus ada boat, ada yang narik lagi, ada papan. Wah kan seru tuh. Allah boleh nggak yang itu? Kenapa? Soalnya itu ada papannya. Saya udah lama tuh nggak nyoba papan, cenah. Beneran nggak akan minta yang lain. Tadi katanya yang tadi terakhir. Nggak cukup dua aja ya Allah, nggak akan minta yang lain. Gitu aja terus sampai akhirnya dikasih yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima, baru dia bilang udah cukup ya Allah. Saya benar nggak akan minta yang lain. Bagaimana kalau saya kasih 10 lagi, kata Allah. Beneran ini ya Allah. Masih nanya beneran, berarti mau. Akhirnya dia diberikan 10 kali kerajaan bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Tapi Allah candain dulu. Karena Allah itu zatnya asik, seru. Enggak sekaku yang kita bayangin. Tapi kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai. Kalau kepada hamba yang Allah benci, Allah itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jadi balance. Intinya adalah kalau bercanda jangan dusta. Kepada Allah apalagi bercanda yang jujur. Dan canda kepada Allah itu kata para ulama adalah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu canda dengan Allah. Kalau kita ngelihat alam semesta yang indah, kita bilang masya Allah, itu canda sama Allah. Kayak kita, karena Allah senang dipuji dan Allah layak untuk senang dipuji, karena hanya Allah yang paling layak untuk dipuji. Jadi kalau kita pengen nyenangin Allah, walaupun itu memang kewajiban kita, tetapi Allah tetap ngasih pahala, bilang masya Allah, subhanallah, itu Allah senang banget. Dan kalau Allah udah senang, ridha, Allah akan membahagiakan kita dengan banyak kebaikan yang melebihi kebaikan kita. Jadi canda dengan Allah itu subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, itu canda dengan Allah. Itu poin yang ke berapa? Keempat. Nah, poin yang kelima, ini juga penting teman-teman. Ternyata ya, kalau kita mau, kan orang bercanda teh pengen semangat lagi nih, biar nggak bosen. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres, bercanda supaya dapat energi baru kan. Ternyata ada yang lebih efektif daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi. Kalau kita pengen survive dari sebuah masalah, ada yang lebih efektif daripada bercanda. Walaupun bercanda itu boleh. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi, walaupun minum kopi itu boleh, daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih. Cuma kan gak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, kalau orang teman-teman nanya, ngopi yuk gitu kan gitu ya, minum air putih yuk kan gitu ya. Bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Nah ini mengubah mindset nih. Kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih.
Pasti dibilang, ah nggak seru ah. Kalau kalian lagi ngapain? Lagi ngopi. Di mana? Di kafe. Lagi ngapain? Lagi minum air putih. Di mana? Di beer house. Di beer house minum air putih. Kan? Ini kan keren nih, minumnya air putih. Di beer house minum air putih, di kafe minum air putih. Kalau yang masih beer house ya, tapi kalau bisa nggak usah. Terus di tempat apa, dimanapun lagi, aduh hari ini belum minum air putih gitu. Bukan hari ini belum ngeteh, belum ngopi. Pagi-pagi dihidangin kopi sama istri kita. Mah, papa mah sekarang udah nggak minum kopi. Papa mah malamnya menangis, siangnya minum air putih, kan gitu ya. Wah itu keren tuh, malamnya nangis, siangnya minum air putih. Berarti papa udah nggak bercanda dong. Enggak menangis gitu. Jadi air mah nangis sambil tersenyum. Mana nangisnya ya. Coba kita ubah mindset dari boleh minum air putih, tetapi boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu tahurun, air itu bersih dan membersihkan. Air itu bersih dan membersihkan, dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi sensasi tuh, walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Jadi gula yang dikopiin, bukan kopi yang digulain saking manisnya. Nah, bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi, sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada gak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat gak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi bener, bukan kopi yang gitu, kopi yang asli gitu ya. Kopi yang benar, asli, disimpan selama 100 tahun misalnya. Itu kan sehat tuh. Udah gitu baristanya keren lagi, secangkir 2 cangkir dalam sehari masih wajar. Bayangin kalau ngopi sehari 2 liter, kan gak sehat kan? Sedangkan minum air putih minimal berapa liter sih? 8 gelas. Gelas yang mana dulu nih? Bebas aja ya. Nah kalau air putih sehari 2 liter kan sehat, melancarkan ginjal kita juga jadi sehat, melancarkan pencernaan segala macam lah, auranya juga jadi segar gitu. Sedangkan kopi kebanyakan justru jadi eksotis kayak kopi kan ya. Kenapa kok Ustadz warnanya eksotis banget? Saya senang ngopi gitu misalnya. Kalau yang kurang eksotis berarti senang coklat. Kalau yang sangat tidak eksotis berarti senang susu. Apaan gitu ya. Intinya kebanyakan kopi itu tidak sehat, sama seperti kebanyakan bercanda. Bercanda sewajarnya, oke. Bercanda secangkir, bercanda 2 cangkir, tapi bayangin kemana-mana bercanda. Sama kayak orang kemana-mana bawa botol aqua tapi isinya kopi. Ngopi lagi, nggak bagus juga buat jantung dia. Makanya sewajarnya perbanyaklah menangis, karena menangis itu air mata kita menggugurkan dosa dan membersihkan hati yang kotor. Air mata itu seperti hujan. Kalau di Arab itu diibaratkan hujan itu membersihkan rumah, daun-daun dari debu. Karena mereka mah padang pasir, daun banyak yang berdebu dibersihkan oleh air hujan. Maka begitulah air mata membersihkan hati seseorang. Coba nanti bayangin bedanya kesan habis ketawa sama habis nangis. Habis ketawa seru tapi capek. Ketawa, aduh capek juga ya ketawa ya. Capek kan? Tapi kalau menangis insya Allah gak akan capek. Kalau nangisnya karena dosa-dosa, nangisnya karena ingat Allah, nangisnya karena ingat akhirat, itu gak akan capek. Justru habis nangis semangat tuh. Beda banget kesannya habis nangis sama habis ketawa. Makanya ketawanya jangan kebanyakan. Nabi mengatakan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa. Boleh ketawa tapi sedikit, dan banyak menangis. Makanya kalau teman-teman belajar, saya juga lagi belajar nih, lagi galau, nangis. Gak apa-apa, nangisnya tapi bukan karena masalah itu. Karena ya Allah, ingat dosa-dosa, ingat akhirat. Baca ayat-ayat tentang la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kita baca ayat itu, kita renungin, nanti saya pada hari itu gimana ya nasib saya. Coba bayangin nasib kita ketika bangkit dari kubur, kita jadi apa tuh? Ketika bisa menangis, berarti mata kita termasuk mata yang diberkahi. Justru salah satu di antara bukti seseorang itu jauh dari Allah, dia matanya menjadi beku, tidak pernah bisa menangis. Dan setelah menangis, pasti kesannya berbeda ketimbang setelah ketawa. Makanya kalau disuruh milih
banyakan mana? Banyakan nangis deh. Tapi kenyataannya kita dalam sehari lebih banyak tertawa, hampir tidak pernah menangis. Tunggu nangis kalau udah banyak masalah banget baru nangis. Dan kita waktu itu akan ngelihat, ketika kita banyak menangis, kita doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih banyak kan ya. Energinya nambah kalau kita nangis, kayak dicas gitu. Sedangkan kalau ketawa jadi males. Sampai Nabi mengatakan kebanyakan ketawa itu bisa mematikan rasa di hati kita. Gak bisa lagi mendengar kebaikan. Orang kalau udah ketawa terus dinasihatin, pasti dia nolak, bantah tuh. Makanya jangan kebanyakan ketawa. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Itulah teman-teman fikih ketawa. Bagaimana kita menjadikan ketawa kita berpahala, menjadikan ketawa kita itu hadiah buat teman kita, menjadikan ketawa kita itu ikut sunnah, menjadikan ketawa kita itu benar-benar penyegaran tetapi tidak berlebihan, dan hindari ketawa-ketawa yang syubhat, dusta, ketawa yang jahil, ketawanya nyeleneh, hindari itu. Dan jangan juga terlalu banyak sehingga kita tetap bisa menangis di malam hari. Jadi kalau kita udah ketawa tiba-tiba disuruh nangis agak susah. Saya kurang bisa ya langsung membalikan kondisi dari habis ketawa nangis, susah. Kecuali ketawa nangis, kenapa ketawa kok nangis? Mati lampu. Lagi film, lagi bola gitu seru, tiba-tiba mati lampu kan nangis ya. Karena mau gol nggak jadi gara-gara bukan nggak jadi gol, nggak jadi ngelihat gara-gara mati lampu. Itu mungkin bisa, tapi bukan nangis karena Allah. Tangisi dosa-dosa, maka bergugurlah dosa itu. Tapi kalau kita mentertawakan dosa, maka bertambah dosa kita. Tangisi kesia-siaan hidup kita, karena ketawa juga bisa membuat hidup kita banyak sia-sia. Jangan banyak ketawa, tapi boleh banyaklah menangis. Cari teman yang bisa buat kita menangis, karena teman yang bisa buat kita ketawa itu udah banyak. Teman yang sehari-hari bisa bikin kita ketawa udah banyak. Yang sedikit itu teman yang bisa bikin kita menangis. Cari itu juga biar balance tadi tuh. Kalau nggak bisa nangis lebih banyak, minimal 50-50 deh.